belajar hari ini yaitu mengenai tema 1, indahnya kebersamaan. Sebelumnya coba dicek kanan kirinya, depan belakang, apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Siapa? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anak-anak, tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Apa sih? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kamu tahu nggak? Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Ya, ada banyak sekali, ada 6 poin di sini. Yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kamu dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Jadi kamu nanti bisa mengidentifikasi mana yang termasuk gagasan pokok, mana juga yang termasuk gagasan pendukung. Nah, setelah kamu membaca teks tentang keragaman budaya, kamu dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Nah, setelah itu kamu diminta untuk melakukan wawancara sederhana, ya. Nah, setelah wawancara kamu dapat mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dengan sistematis. Kemudian kamu juga nanti akan melakukan eksplorasi di mana kamu dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Jadi nanti kita akan mengintegrasikan 3 mata pelajaran, yaitu ada mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran IPA, dan mata pelajaran IPS. Kemudian kamu setelah itu kamu dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Itu ya tujuan pembelajarannya. Sudah jelas belum? Oke, kita masuk ke bagian inti pembelajaran. Tolong diamati. Fani punya gambar di sini. Hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman budaya bangsaku. Bangsa kalian apa? Indonesia. Oke, bangsa Indonesia. Di sini Fani punya gambar. Ini gambar orang Mas. Ada mana? Bali. Siapa yang sudah pernah ke Bali? Banyak ya. Nah, pakaian adat dari mana kali? Apakah nama rumah adatnya? Tahu nggak rumah adatnya namanya apa? Ada nama rumah adatnya. Ya, ada bermacam-macam. Kalau adat di Bali itu kan mayoritas agamanya Hindu-Buddha. Terus apakah makanan khasnya? Tahu nggak? Ada sate lilit, ada lawar, ya, ada gunung. Kepercayaan mereka tahu nggak? Di sana mayoritas apa agamanya? Ya, betul sekali. Tuh kamu sudah tahu itu. Ini termasuk keberagaman budaya bangsa ya. Kemudian kita akan lanjut. Nah, kamu berasal dari suku mana? Di sini Fani menampilkan beberapa suku. Fani menampilkan beberapa suku. Yang pertama ada apa ini? Papua. Terus yang ini? Daya. Dari mana? Dari Kalimantan. Terus ini tadi ya Bali. Terus yang ini? Ya. Terus yang ini Jawa. Kira-kira kamu berasal dari suku mana? Semua di kelas ini berarti suku Bali. Jawa ya, Jawanya Jawa mana Mbak? Jawa Tengah. Oke. Lanjut.
dalam buku kalian ada teks halaman 1, silakan dibuka, dibaca dalam hati kalian masing-masing. Oke, tadi kalian sudah membaca bacaan teks mengenai pawai budaya? Sudah belum? Sudah? Dari halaman 1 sampai halaman 2, sudah belum? Di situ ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf, iya. Nah, kemudian di sini ada setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Kebetulan di teks tadi ada 5 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Biasanya ya, anak ya, biasanya gagasan pokok itu berada di kalimat pertama atau kalimat terakhir, biasanya seperti itu. Nah, adapun gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ini biasanya berisi penjelasan mengenai kalimat yang pertama yang merupakan gagasan pokok itu. Nah, kalau kamu bingung, Bu, lah gimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kamu yang pertama harus membaca teks dengan cermat. Nggak boleh asal-asalan baca teksnya. Harus harus dengan teliti. Ya, untuk menentukan gagasan pokok harus membaca teks dengan cermat agar sangat membantu itu. Nah, akan tetapi ada trik yang lebih cepat, yaitu perhatikan awal dan akhir paragraf. Biasanya gagasan pokok itu berada di antara keduanya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan garis besarnya. Kamu kalau membaca cermat akan membantu menemukan garis besar sebuah teks, ya. Nah, langkah yang ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Nah, terkadang gagasan pokok itu tidak diungkap secara eksplisit, jadi dibutuhkan kecermatan. Itu yang paling penting. Gak boleh bacanya cepet-cepetan. Biasanya kan kalau baca dalam hati kurang cermat, kurang mengenal apa sih yang disampaikan di dalam teks bacaan itu. Makanya harus membaca cermat, pelatihan membaca cermat. Sekarang kami mau bagi 3 kelompok, satu kelompok terdiri 4 atau 5 orang, ya. Coba kelompok sini maju ke depan, sini, ayo, untuk menjawab mana yang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba. Ya, Bapak, nggak usah takut salah ya. Nah, sini, bagian sini, nanti kelihatan. Nah, oke. Kelompok di sini, kelompok 1 ya. Tadi kalian sudah membaca teks mengenai pawai budaya. Kira-kira di paragraf 1 itu yang sini ya. Kira-kira yang paragraf 1 itu mana gagasan pokoknya? Coba dibacakan. Oke, ya, betul. Yang gagasan pokoknya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Yang gagasan pendukungnya berarti yang mana? Dari mana? Dari pawai ini sampai semakin dekat. Iya, betul. Jadi anak-anak, betul ya, gagasan pokoknya di paragraf pertama ini, di kalimat pertama, di kalimat yang awal, ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kemudian yang ini, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia sampai akhir, sampai semakin dekat ini merupakan gagasan pendukung. Oke, terima kasih kalau 1 benar jawabannya. Waktu sudah membuat teman-teman
pendukung dari paragraf 2 sampai paragraf 5. Nanti hasilnya dipresentasikan setiap kelompoknya. Oke? Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Oke, anak-anak. Nah, kalian tadi sudah mempresentasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di teks pawai budaya. Nah, sekarang coba dibuka halaman 8. Itu kamu akan berlatih untuk bertanya kepada minimal 8 temanmu, ya. Minimal 8 temanmu tentang apa? Tentang mencari informasi keberagaman suku bangsa, ya. Kan di sini kebetulan suku bangsanya Jawa semua, ya enggak? Coba kalian tanya sama teman sekampung, teman sekelas atau kelas lain, ya, yang mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelas kamu. Kalian sudah melakukan wawancara sama teman kalian? Sudah ketemu hasilnya, ya? Oke. Nah, gimana nih kalau kalian bertemu dengan seorang teman atau keluarga kalian yang berbeda suku, yang berbeda agama? Gimana sikap kalian? Apakah harus menghindari? Harus apa? Oke, jempol, harus menghargai. Nah, kemudian coba kamu ada nggak cerita pengalaman kamu yang punya teman atau punya keluarga yang berbeda suku atau berbeda agama? Punya? Coba ceritakan, coba. Aku punya teman orang Cina. Punya teman orang Cina, gimana? Gimana coba pengalaman kamu? Hah? Iya, ada yang rumahnya ada keleng-kelengnya. Terus kita harus menghargai keberagaman suku, bangsa, agama, ya. Karena Indonesia itu luas sekali, anak-anak. Sesuai dengan semboyan kita, ya. Semboyan kita apa? Oh, artinya apa? Bidikan kembali. Ya, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu juga karena kita satu kesatuan, satu negara Indonesia. Coba di halaman 9 kamu tuliskan bagaimana sikap menghargai keberagaman, ya. Nanti habis itu bawahnya ada tabel. Kamu juga harus menuliskan bagaimana sikap tidak menghargai keberagaman. Silakan bisa dikerjakan secara mandiri. Nah, sebagai anak Indonesia aku merasa bangga. Kamu bangga nggak? Bangga terhadap apa? Terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, kita akan berlanjut ke halaman 10. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Di sini ada gambar apa, ya? Alat musik. Tahu nggak? Ternyata Indonesia itu selain berbeda suku, selain berbeda budaya, selain berbeda makanan khasnya, Indonesia juga kaya akan jenis musiknya. Nah, ini contohnya, ya. Ini merupakan salah satu alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Di bukumu di halaman 10 adanya apa itu contohnya? Halaman 10. Saluang. Saluang berasal dari mana itu? Iya, saluang berasal dari Sumatera. Kemudian ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Sudah pernah main angklung? Caranya gimana dimainkannya? Digoyang-goyangkan. Oke, kalau saluang itu dimainkan dengan cara ditiup, itu kayak seruling. Kemudian ada angklung.
di Indonesia yang tidak ada di buku. Nah, coba dilihat bukunya halaman 11. Kamu bisa menuliskan nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui dan jelaskan asal alat musik itu dan cara memainkannya gimana. Contoh nih anak-anak. Contoh suling. Suling ini berasal dari mana? Jawa Barat. Suling berasal dari Jawa Barat. Alat tersebut dimainkannya dengan apa? Suling. Video. Indonesia memiliki banyak pulau. Pulau-pulau tersebut terdiri dari bermacam-macam kebudayaan yang terdapat suku bangsa, tarian adat, rumah adat, agama, senjata tradisional, dan lain-lain. Dan keberagaman itu termasuk ciri khas, ya, ciri khas suatu negara. Walaupun Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, termasuk alat tradisional tadi yang Bu Fani sudah sebutkan. Setiap daerah di Indonesia mempunyai alat musik tradisional. Contohnya tadi suling, ya. Suling ini berasal dari Jawa Barat. Dimainkannya dengan iya. Nah, kita akan merambat pembelajaran IPA nih. Suling termasuk alat musik, ya, alat musik tradisional. Suling merupakan sumber bunyi. Apa sih itu bunyi? Nah, bunyi itu apa sih? Suara yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Kalau bendanya tidak menghasilkan suara, apakah itu bisa disebut dengan bunyi? Enggak. Kamu ketok-ketok meja, terdengar bunyi? Terdengar? Termasuk bunyi bukan? Oke, termasuk ya. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Kalau kamu mau ukur meja kayak ini juga contoh termasuk bunyi, ya. Benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi ini berarti benda-benda yang menghasilkan bunyi, ya. Contoh gitar. Kalau gitar nih, kamu lihat gitarnya diem, gitarnya nggak dipetik, apakah berbunyi anak-anak? Enggak, sulit akan menghasilkan bunyi jika ditiup. Kendang juga akan menghasilkan bunyi jika dipukul. Gitar juga akan menghasilkan bunyi jika dipetik. Ya, masih semangat? Oke. Nah, anak-anak, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tapi dari semua ini, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Bunyi bisa merambat melalui benda padat. Contoh nih, pada gambar. Kamu pernah melakukan sesuai gambar ini? Nah, terdengar bunyinya? Ini permainan dulu, ya, permainan dulu telepon tali, pakai kaleng susu bekas dipakai tali. Nah, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Nih, contohnya anak lagi mendengarkan bunyi melalui rambatan benda cair. Kemudian, bunyi juga dapat merambat melalui gas. Coba, ini Bu Fani tak beri kelompok, ya. Satu kelompok ini, coba kamu perhatikan benda-benda di sekitar kelas kalian yang bisa menghasilkan bunyi.
yang meliputi suku bangsa. Kemudian kita juga belajar mengenai alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita sudah belajar gimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar mengenai bunyi. Kita belajar mengenai pengertian bunyi dan bagaimana bunyi itu bisa merambat, ya. Cukup jelas penjelasan hari ini?